Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Assalamualaikum wahai sahabat. Waalaikumsalam Mbak Kalim. Itu bagaimana maksudnya Mbak Kalim? Kalau sudah menuhankan dirinya itu sudah hilang dan yang ada hanya Allah, sudah tidak menuhankan dirinya, semua sudah terlihat dengan nyata. Itu maksudnya nyatanya itu nyata bagaimana? Alhamdulillahirabbil alamin. Selama ini memang kita sudah ma'rifat, akan tetapi ma'rifatnya kita selama ini adalah merasa diri kita sebagai Tuhan. Apa maksudnya? Seluruh sifat-sifat Allah kita akui sebagai sifat diri manusia kita. Itulah yang dimaksud ma'rifat diri kita selama ini. Ma'rifat kita tersesat, bukan ma'rifat yang sesungguhnya. Yang dimaksud ma'rifat diri manusia itu sendiri adalah ketika kita sudah menyadari bahwa sebenarnya diri ini adalah tiada, diri manusianya yang tiada, ciptaannya lah yang tiada. Maka tetapkanlah, maka nyatakanlah di hati kita ketiadaan kita. Coba nyatakan di hati kita ketiadaan kita. Kosongkan, tiadakan kuasa, tiadakan wujud, tiadakan kuasa kita di hati kita. Coba lakukan 1 menit saja. Nyatakan ketiadaan kita. Coba Kang Mas. Bila kita sudah bisa menyatakan di dalam hati kita ini ketiadaan wujud diri manusia kita, maka disitulah alam fana, alam kehancuran, alam kiamat, hancur leburnya aku diri manusianya, hancur leburnya wujud diri manusianya, hancur leburlah hidup manusianya, hancur leburlah kuasa diri manusianya, hancur leburlah kehendak daya upaya dan ikhtiar manusianya, hancur leburlah seluruh kekuatan manusianya, panahkan di dalamnya. Itulah hakikat kiamat. Sudah diceritakan di babagan syariat, nanti setelah hancur lebur ketika kiamat datang, yang mana tak satu pun makhluk yang ada, seluruhnya hancur, seluruhnya fana, maka disitulah Allah mengakui dirinya. Adakah Tuhan selain aku? Nah, maka aplikasikan di hati kita, kiamatkanlah hati kita, kiamatkanlah wujud diri manusia kita. Setelah kita nyatakan semua kehancuran apa-apa yang kita akui sebagai milik kita selama ini, ketika sudah kosong, ketika sudah fana, maka di situ hidup ini akan ngaku.
adakah Tuhan selain aku? Tanpa adanya Allah, akankah ada alam semesta ini? Dengan adanya Allah lah terciptalah alam semesta ini, termasuk badan-badanmu. Jadi yang kau saksikan, yang kau dengar selama ini adalah diriku sendiri yang mendalangi seluruh pergerakan apa keadaan yang Anda alami selama ini. Karena selama ini Andalah yang wujud, sedang Allah gaib, maka semuanya hanya angan-angan Anda belaka. Maka ketika kita manusianya sudah kita kiamatkan, maka sudah tak ada apa-apa lagi selain hayatullah. Dengan hayatlah maka terciptalah segala alam semesta ini. Maka dengan hiduplah kita, badan kita ini terlahir. Maka dengan hiduplah kita, mata ini bisa menyaksikan apa-apa dan siapa-siapa. Jadi kembalikanlah kepada hidup apa-apa dan siapa-siapa yang kita saksikan di luar diri kita. Jadi setelah kiamat adalah hari kemudian. Apa yang dimaksud hari kemudian itu? Hari kemudian itu yang ada hanya Allah. Manusianya sudah gaib, gantian. Maka dari itu ketika nyata wujud nyatanya Allah dan ketika fana gaib nyatanya manusia, maka disitulah tempatnya amal soleh. Bila manusia sudah menyadari hakikat diri sejatinya dan hakikat Tuhannya, maka apa yang tergerakkan di hatinya, apa yang ditindaklanjuti oleh badannya, seluruhnya adalah amal soleh. Maksudnya amal soleh itu adalah tiada yang mentuhani seluruh pergerakan badan ini kecuali Allah. Itulah yang dimaksud amal soleh, amal yang lillahi ta'ala, yakni af'alullah. Itulah yang dimaksud nyatalah Allah bagi hamba-hambanya. Matur nuwun Mbak Kalim wejangannya. Berarti yang selama ini sering diceritakan orang kiamat-kiamat kubro itu sebenarnya ya tidak ada Mbak Kalim ya. Berarti kiamat yang dimaksud itu adalah hancurnya diri, keaguan itu, dan yang ada hanya Allah. Manusianya, jasadnya jadi gaib. Akhirnya Allah berdiri mencari, manakah Tuhan selain aku, manakah Fir'aun, manakah Namrud, dan sebagainya. Ngoten Mbak Kalim nggih. Berarti dunia ini nanti seperti ini aja Mbak Kalim nggih. Untuk babakan syariatnya kiamat, kita sudah makmum kepada Sang Pencipta. Jadi buat apa kita memikirkan kiamat secara syariat, hancur leburnya dunia dan langit secara syariat? Maka temuilah hakikat kiamat itu sendiri.
yakni memfanakan, menyatakan bahwa wujud diri manusia kita, wujud hidup manusia kita, wujud kuasa diri manusia kita sebenarnya tidak ada kecuali Allah. Jadi pada intinya, apa cerita-cerita yang ada di luar diri kita, cerita-cerita yang ada di syariat, itu hakikatnya sudah terjadi di dalam diri kita, yakni Al-Quran Qadim tiap-tiap manusia. Siapakah Al-Quran Qadim itu? Al-Quran Qadim itu tak lain, dialah Allah, Hayatullah. Karena pada intinya film yang ada di dalam dada manusia terbias keluar sehingga seperti proyektor yang membiaskan cahaya kepada bioskop. Jadi apa-apa yang ada di luar film itu, apa-apa yang ada di luar diri kita itu hakikatnya adalah cermin yang ada di dalam diri kita. Jadi kitab-kitab yang ada di luar diri seluruhnya bersumber dari dalam diri, yakni maksudnya bersumber dari alam bako, alam kitab Al-Quran Qadim, yakni Allah sendiri. Jadi apabila kita membaca, memahami kitab hidup, maka kita akan mudah memahami hakikat diri manusia kita yang tiada, yang hanya dicipta oleh Allah. Berarti kalau sudah paham hakikatnya itu, syariatnya bagaimana Mbak Halim? Syariatnya boleh gugur apa masih harus dilakukan syariat-syariat itu jika sudah mengerti hakikat-hakikatnya, termasuk hakikatnya sholat, puasa, dan seterusnya? Bila manusia sudah kembali kepada hakikat diri sejati manusianya yang tak ada, yang tak wujud, lalu apakah manusia masih berkewajiban syariat? Bila manusia masih mengandalkan syariat-syariat manusianya, berarti kan belum fana, belum mencapai hakikat diri manusianya, karena manusianya masih merasa yang bersyariat, masih merasa berkuasa, masih praktek hatinya masih linapsi. Sedang ketika manusia sudah fana, sudah meninggal, sudah mati, berarti manusianya kan sudah bebas bersyariat. Maksudnya syariat itu apa sih? Syariat itu adalah seluruh pergerakan sejak dari bangun tidur sampai tidur lagi, itulah yang disebut syariat. Maka dari itu, bila manusia sudah mencapai hakikat diri sejati manusianya yang tak ada, yang gaib, yang fana, yang mati, mana mungkin manusia bisa bersyariat? Maka seluruh syariat-syariat manusianya pasti sudah ditinggalkannya. Syariat diri manusia, wujud diri manusianya saja sudah ditinggalkan.
Nah, maksudnya ketika manusia itu sudah menyadari bahwa dirinya ada yang mentuhani, ada yang menghidupi, maka seluruh syariat-syariat yang ada sudah tidak diakui sebagai syariat manusianya. Contoh, ketika hati manusia dikehendakkan oleh Allah melaksanakan sholat 5 waktu, tapi di dalam hati sang hamba sudah menyadari bahwa seluruh kehendak yang ada adalah dari hidup, dari Allah. Otomatis seluruh pergerakan badannya, seluruh kelihatan manusia seakan-akan hamba ini beribadah, sholat, puasa, zakat, haji. Akan tetapi bagi si hamba yang sudah mengenal hakikat diri sejatinya, itu sudah tidak diakui sebagai syariat manusianya. Karena manusianya sudah menyadari bahwa seluruh syariat-syariat yang dikerjakannya adalah syariatullah, adalah af'alullah. Demikian sobat. Terkadang ada manusia bertanya, bila kiamat kubro itu adalah ketika ajal menjemput, pengelongkopan, pensucian demi pensucian, itu yang dinamakan kiamat kubro. Berarti kiamat yang digambar-gambarkan manusia di YouTube, di gambaran, hancurnya bumi dan langit, berarti itu kan tidak terjadi. Demikian kata manusia yang belum memahaminya. Sedangkan yang dikatakan bumi, dunia di sisi Allah, ya badan-badan manusia ini. Sedang langit adalah kehidupan manusia yang disangka selama ini milik manusianya. Maka bumi dan langit akan dihancurkan oleh Allah, disucikan lagi oleh Allah seperti sedia kala. Jangankan kita menemui kiamat kubro yang dipahami oleh manusia kebanyakan, kiamat diri kita saja hancur leburnya badan ini sehingga mencapai hakikat diri sejatinya, yakni jadi tanah. Ketika jasad mati sampai jadi tanah, kita pun tidak ikut-ikut ngurusi itu. Bagaimana mungkin kita mau ngurusi kiamat kubro yang dibayang-bayangkan oleh manusia? Karena sejatinya kiamat kubro itu kembalinya manusia kepada Tuhannya. Niku bagaimana Mbah orang-orang yang katanya kelasi wali ya bisa weruh saat durunge winarah, itu bagaimana Mbah? Apa itu kelebihan yang diberi oleh Allah sehingga Allah menunjukkan rahasia-rahasia atau bagaimana Mbah? Wali atau orang makrifat, kebanyakan selama ini kita memandang bukan kepada hidupnya sebagai al-wali. Selama ini kita memandang badan-badan manusianya yang berderajat sebagai wali atau orang makrifat. Kebanyakan manusia menilai orang makrifat itu orang yang sakti, mandraguna. Orang wali itu
dipahami oleh kebanyakan orang harus punya kelebihan. Itu anggapan manusia umum. Akan tetapi bagi sang wali, bagi manusia yang sudah fana kedirian kewujudan diri manusianya, bagaimana mungkin manusia itu bisa sakti? Karena seluruh kesaktian adalah milik hidup yang menghidupi badan-badan yang dianggap wali itu. Jadi orang makrifat, orang tauhid itu aslinya tidak tahu apa-apa. Bila ditanya orang, katanya tidak tahu apa-apa. Soalnya sudah sampai kepada kemakrifatan hakikat diri sejati manusianya yang bodoh. Bagi manusia yang mendengarkan keterangan-keterangan orang wali ini, kebanyakan manusia memandang sosok manusianya sehingga tidak bisa menembus siapakah diri sejati hidup yang ada di sosok badan-badan yang disebut wali tadi itu. Nah, tahapan-tahapan itu ada 3 macam. Yang pertama adalah muhadoro. Muhadoro itu orang-orang yang umum, yang mana selama ini hati mentuhani dirinya sendiri, yakni masih mentuhankan hawa nafsunya mereka masing-masing. Itulah muhadoro. Mukasyafah atau karomah. Yang kedua mukasyafah atau karomah. Mukasyafah itu terbukanya hijab kegaiban makhluknya. Jadi orang mukasyafah itu tahu isi hati orang lain. Banyak kesaktian yang ada di dalamnya. Seperti melipat bumi ke Masjidil Haram 1 detik sudah sampai. Itu semua adalah mukasyafah. Karomah. Jadi mukasyafah dan karomah itu ada 2 golongan. Yang pertama kasab suwari atau sauri. Kasab sauri itu adalah ketika terjadi kelebihan atas diri manusianya masih mengaku-akui bahwa terjadinya kesaktian ini karena lamanya zikirnya kepada Allah, zikir syariatnya, yakni zikir jahar dan sirinya. Karena diaku-akuinya seluruh kesaktiannya itu dinamakan kasab suwari, istijrot, penglulu. Jadi pada intinya mukasyafah itu ada 2 golongan. Yang kedua adalah kasab maknawi, yang mana ketika terjadi kelebihan atau kesaktian pada seseorang, maka di hatinya sudah tak nampak lagi dirinya yang sakti. Manusianya sudah fana. Oh, semua ini kesaktian ini hanyalah kesaktian hidup, kesaktian Allah. Inilah kasab yang kedua, golongan yang kasab maknawi. Inilah kasab yang selamat. Akan tetapi golongan kasab sauri ini perbandingannya 1000 orang yang berkasab sauri atau suari, hanya 1 orang saja yang mampu naik menuju kasab maknawi. Karena saking sulitnya melepaskan kasab-kasab atau karoma-karoma yang sauri itu.
karena sangat enjoynya, dengan kebanggaannya, merasa dirinya yang merasa bisa dan sakti mandraguna. Kemudian tingkatannya ketiga adalah musyahadah. Ketika sudah kasab maknawi, maka bertemulah dengan alam musyahadah. Musyahadah penyaksian kepada Allah. Di dalam musyahadah ada 3 tingkatan. Yang pertama musyahadatul fana, yakni di dalam 24 jam ingatnya lebih sedikit daripada lupanya, lupa kepada Allah. Jadi ingatnya kepada Allah lebih sedikit, tapi banyak lupanya. Perlu diketahui di sini, ingat kepada Allah itu bukan ingat-ingat seperti yang di syariat. Ingat namanya, nyebut namanya. Yang dimaksud ingat di sini adalah ingat bahwa hidup ini Allah. Ingat bahwa diri manusiaku ini tak ada gaib. Itu yang dimaksud ingat. Itu yang dimaksud zikir kepada Allah. Di dalam musyahadah yang pertama, musyahadatul fana, lebih banyak lupanya daripada ingatnya. Yang kedua, musyahadatul kamil, yakni lebih banyak ingatnya daripada lupanya. Dan yang ketiga adalah musyahadatul baqo, yakni ingat terus menerus di dalam 24 jam sampai ajal menjemput, ia selalu mengingat kepada Allah, selalu memandang wajah Allah di dalam seluruh apa yang dilihat, apa yang didengar, dan apa yang dirasakan, seluruhnya adalah wajah Allah. Itulah makna la ilaha illallah, dan itulah makna roji'un kepada Allah. Demikian. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu jadi lagunya gimana, Mbah, untuk mencapai makrifat yang sebenarnya itu? Lagunya bagaimana, Mbah? Lagu yang simpel adalah demikian. Yang terpenting dahulu, kita sudah menyatakan bahwa diri kita sebenarnya adalah gaib, tiada, tak nyata. Itulah kenyataan diri sejati manusia kita. Setelah kita memahami, menyatakan dalam hati atas ketiadaan diri manusia kita, maka nyatalah Allah di segenap seluruh pergerakan badan ini. Contoh mengaplikasikannya seumpama di dalam sholat. Setelah kita niat di dalam sholat, Allahu Akbar, takbiratul ihram, memaha besarkan Allah, yakni di dalam hati kita sudah memandang Allah nyala, hidup nyala, yang memaha besarkan dirinya sendiri di dalam takbiratul ihram. Setelah Allah memaha besarkan dirinya, maka sendekaplah manusianya, yakni tandanya manusia disuruh mati, disuruh kembali kepada kekuasaan Allah. Jangan ikut-ikut jadi Tuhan, jangan ikut-ikut jadi penguasa di dalam sholat. Sudah diam saja, ikuti apa yang digerakkan oleh hidup. Ketika kita ruku, berdiri, sujud, semuanya adalah pergerakan hidup.
ketika hati kita memandang hidup, memandang Allah, maka terbelenggulah iblis, setan, dajjal, dan hawa nafsu kita serta dunia tidak bisa menembus singgah sananya Allah di dalam saat kita sholat. Itulah yang dinamakan mi'raj, itulah yang dinamakan ma'rifat. Jadi yang bisa mi'raj, yang bisa ma'rifat bukan sosok badan manusianya. Yang bisa mi'raj dan yang bisa ma'rifat adalah hidup yang menghidupi badan ini. Jadi manusianya tetap di dalam ketiadaannya, itu di dalam sholat. Contoh di dalam suasana keadaan yang lain, ketika kita naik motor, ketika kita dalam keadaan naik motor, saksikanlah hidup bahwa selama ini yang jadi Tuhan kan manusianya. Seolah-olah manusianya lah yang naik motor, yang bisa nyetir mobil, yang bisa nyetir pesawat. Akan tetapi bila kita sudah menyadari hakikat diri sejati manusia kita yang tidak berperan apa-apa di dalam badan ini, maka nyatalah Allah lah yang naik motor, Allah lah yang ke sawah, Allah lah yang berjalan. Seluruhnya apa yang dirasakan di hati, seluruhnya adalah Allah. Ini iman dan takwa, akidah yang harus ditanam di hati. Jangan sampai keluar dari hati, karena bila sampai keluar dari hati maka tak satupun orang yang mempercayainya. Karena manusia memandang diri manusia Anda sesuai cerminnya. Beda dengan Anda yang sudah sampai kepada makom hakikat diri sejati manusianya. Bagaimana mungkin kita bisa menilai orang lain, menilai kebaikan atau keburukan orang lain, sedangkan diri kita sudah tak ada. Maka yang ada hanya Allah di dalam kebaikan orang lain dan keburukan orang lain, itu adalah semuanya adalah hidup, adalah Allah sendiri. Coba pahami, coba resapi. Tanpa adanya hidup, apakah Anda mampu memandang orang yang taat dan memandang orang yang berbuat maksiat? Adanya ketaatan manusia lain di luar diri kita, adanya kemaksiatan orang lain di luar diri kita, kan adanya Anda, adanya kewujudan hidup itu sendiri. Tanpa adanya hidup, seluruhnya takkan ada. Dengan adanya hidup, semuanya ada. Jadi seluruh apa yang tergelar di dunia ini adalah Allah sendiri. Begitulah makrifat yang putus. Maksudnya makrifat putus itu adalah sudah putus dari makrifat manusianya. Karena selama ini pandangan manusia yang disebut orang wali atau makrifat itu jujur memandang badan-badan manusianya. Sehingga badan-badan wali, sehingga badan-badan orang yang bertauhid, para waliullah itu dikunjungi makam-makamnya karena ingin berkahnya. Karena selama ini kita hanya memandang sosok yang bermakrifat itu adalah badan-badan manusianya. Padahal makrifat ada di dalam diri masing-masing manusia. Kita berlomba-lomba berziarah ke makam para wali-wali, sedangkan makam diri manusia kita tidak pernah kita sambangi selama ini, sehingga selalu tersesat jalannya pada jalan fisabilillah,
di jalan Allah, karena selama ini yang dituju oleh manusia adalah dunia, yakni kesenangan dunia. Demikian sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Kalim. Assalamualaikum warahmatullahi